Bab 881. Daud berdiri. Dia menyipitkan matanya dan menatap dengan hati-hati pada objek yang dengan cepat mendekati bumi. Apakah mereka menuju Dark Cape? Di dekat kecepatan subcahaya. Bagaimana ini mungkin? David juga seorang siswa yang berpendidikan tinggi dan selalu memiliki nilai sempurna dalam fisika. Bagaimana sebuah komet bisa menabrak bumi dengan kecepatan seperti itu? Ini sama sekali tidak masuk akal. Dalam keadaan alami di luar angkasa, tidak mungkin menghasilkan kecepatan seperti itu sama sekali. Berbagai teori juga tidak mendukung terjadinya hal ini. Kecuali, mata David menyipit tiba-tiba. Dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Memang, dia tahu itu tidak akan sesederhana itu. Jika itu hanya sebuah komet yang menabrak bumi, dengan kekuatan David, dia tidak akan mengkhawatirkannya bahkan jika teknologi bumi tidak dapat menghentikannya. Jika hanya itu masalahnya, malapetaka ini akan terlalu sederhana. David dapat dengan jelas melihat sesuatu yang bahkan belum ditemukan oleh satelit di langit. Plus, dia bahkan bisa mengetahui perkiraan zona pendaratan. Karenanya, orang bisa tahu seberapa kuat David saat ini. Dia benar-benar luar biasa. Setelah 3 tahun, David membuat pernyataan. Dia meminta semua master setengah jalan ke God Rank dan di atas di dunia untuk berkumpul di Dark Cape untuk membahas acara besar ini. Pada saat yang sama, dia membubarkan orang-orang biasa di sekitar Dark Cape. Karena David diakui sebagai orang nomor 1 di dunia, semua orang sudah mengakui prestisenya, jadi ketika dia berbicara, semua seniman bela diri yang setengah jalan menuju God Rank tidak berani membuang waktu bahkan jika mereka memiliki keraguan di hati mereka. Meskipun banyak peringkat dewa puncak telah menembus ke sebagian peringkat dewa super, siapa yang bisa menjamin bahwa David berada di tempatnya dulu dan tidak berkembang setelah 3 tahun? Dia masih sangat muda, jadi potensinya pasti lebih besar dari banyak orang. Mungkin David telah mengambil langkah maju lagi. Segera, semua seniman bela diri setengah jalan ke God Rank menuju ke Dark Cape satu demi satu. Suatu hari kemudian, ketika semua master setengah jalan ke God Rank tiba di Dark Cape dari setiap sudut dunia, beberapa negara dengan satelit tiba-tiba mendeteksi sebuah komet dengan diameter 5 km melaju ke arah bumi. Itu bergerak sangat cepat. Itu setidaknya puluhan kali lebih cepat daripada komet yang terdeteksi di masa lalu dan mendekati kecepatan cahaya. Diperkirakan akan mencapai bumi dalam sehari, dan perkiraan zona pendaratannya adalah Dark Cape. Itu bergerak dengan kecepatan hampir di bawah kecepatan cahaya, jadi itu sangat menakutkan. Itu akan menyebabkan tarikan gravitasi Jupiter tidak mempengaruhi komet. Bumi juga telah beberapa kali menjadi sasaran komet. Namun, saat mereka dalam perjalanan ke bumi, mereka dicegat oleh tarikan gravitasi Jupiter yang kuat. Namun, kali ini, karena kecepatan komet yang luar biasa, tampaknya gravitasi Jupiter tidak dapat menahannya, dan ia mulai menuju langsung ke bumi. Berita itu dengan cepat menyebar ke pejabat tingkat tinggi Dark Cape. Ketika semua orang tahu, mereka ketakutan. Sebuah komet dengan diameter 5 km bergegas menuju bumi dengan kecepatan di bawah cahaya. Jika menghantam bumi, akan ada dampak yang benar-benar menghancurkan. Semua orang mengerti bahwa bencana legendaris ada di sini. Jika sebuah komet dengan diameter 5 km menabrak bumi dengan kecepatan di bawah cahaya, tingkat teknologi di bumi saat ini tidak akan mampu menghentikannya. Semua jenis rudal pencegat tidak akan bisa menyentuhnya sama sekali. Bab 882. Jika tingkat teknologi ini tidak dapat menghentikannya, bagaimana dengan seniman bela diri yang perkasa? Seniman bela diri setengah jalan ke God Rank dan di atasnya dengan cepat berkumpul. Semua orang melihat ke arah para master yang baru saja menembus sebagian peringkat dewa super. Saat dia melihat mata penuh harapan semua orang, Mason adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak berdaya. Bahkan jika dia telah melampaui puncak peringkat dewa, dia akan mati jika dia menyentuh komet dengan kecepatan itu, apalagi menerima dampak dari komet sebesar ini. Karena itu, dia tidak bisa menghentikannya. Para ranker super god parsial lainnya juga menggelengkan kepala mereka dengan getir. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba bertanya-tanya apa tujuan David memanggil semua orang untuk berkumpul di Dark Cape. Tidak mungkin kebetulan seperti itu. David tidak muncul selama 3 tahun, dan dia memanggil semua orang saat ini. Dia pasti tahu tentang bencana itu. Dengan kata lain, David tahu komet itu akan menabrak bumi sehari sebelumnya. Karena dia adalah orang nomor 1 di dunia, apakah dia punya jalan keluar dari ini? Kalau tidak, David pasti tidak akan mengumpulkan semua orang di sini untuk mati bersama. Semua orang menggantungkan harapan mereka pada David lagi. Bagaimana dengan Tuan David? Apakah ada cara dia bisa mencegah hal ini terjadi? Pak David memanggil semua orang ke sini, jadi itu pasti tentang bencana, kan? Seseorang bertanya. Ya, Pak David pasti punya cara. Jika dia bahkan tidak bisa melakukannya, maka kita harus melarikan diri secepat mungkin. Mungkin kita bisa melarikan diri jika kita lari ke sisi lain bumi.
Percuma saja, begitu komet menabrak bumi dengan kecepatan ini, bumi akan mengalami serangkaian perubahan, dan berbagai bencana alam dahsyat akan muncul silih berganti. Manusia tidak bisa menahan diri ketika dihadapkan pada situasi ini. Ini juga sangat mungkin menyebabkan kepunahan massal di bumi. Namun, jika Anda melarikan diri dari zona dampak, Anda mungkin dapat hidup sedikit lebih lama, tetapi hasilnya akan tetap sama, seseorang yang berpendidikan tentang ini menjelaskan. Kalau begitu, Tuan David harus memberi penjelasan kepada semua orang karena dia memanggil kita semua ke sini, kan? Jika tidak ada pilihan, lebih baik hidup sedikit lebih lama setelah kita melarikan diri, kan? Itu lebih baik daripada terbunuh di tempat dan berubah menjadi abu. Semua orang mengangguk setuju. Siapa yang ingin mati jika mereka bisa hidup? Akan lebih baik untuk hidup 1 hari ekstra. Mason juga sedikit bingung saat ini. Jika David tidak bisa menghentikannya, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tempat ini terlalu dekat dengan Summerland. Setelah komet menabrak tempat ini, Summerland akan menjadi yang pertama menanggung beban, dan itu akan menjadi zona bencana. Mason harus kembali secepat mungkin untuk membuat pengaturan. Pada saat ini, mereka bisa mendengar suara di aula tiba-tiba. Kamu tidak perlu khawatir, karena saya memanggil semua orang di sini, saya secara alami memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi bencana ini. Anda tidak ingin mati, dan saya juga tidak. Semua orang mencari suara dan menemukan bahwa David telah duduk di kursi utama. Mason dan beberapa ranker dewa super parsial lainnya saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata yang lain. Mereka adalah yang paling dekat dengan kursi utama, tetapi mereka bahkan tidak menyadari kedatangan David. Kecepatan yang sulit dipahami seperti itu mengejutkan semua orang, tetapi itu juga memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Semakin kuat David, semakin yakin mereka bahwa mereka bisa menghadapi malapetaka itu. David, apa yang akan kamu lakukan? Apa lagi yang perlu kita lakukan? Selama kita bisa melewati bencana ini dengan aman, kami akan mengikuti semua pengaturan Anda. Petik 2. Ya, selama kita bisa melewati bencana ini dengan selamat, kami semua akan mendengarkanmu, Tuan David. Semua orang yang hadir setuju. Para ranker Super God parsial tidak terkecuali. Tindakan tenang David barusan telah menenangkan mereka, dan sekarang, mereka memilih untuk mempercayai David tanpa syarat. Selain itu, mereka tidak punya pilihan selain mempercayai David dalam situasi ini. Jika mereka tidak bisa mencegah tabrakan, semua orang akan tamat. Hasil ini hanya masalah waktu. Bab 883. Diameter komet ini sekitar 5 km, kecepatannya mendekati kecepatan di bawah cahaya, dan dampaknya akan menjadi yang terkuat dalam sejarah yang tercatat. Jupiter, penjaga bumi, belum dapat mengubah arahnya, jadi bahkan jika sebagian dewa super mencoba menghentikannya, ia tidak akan melakukan apa-apa, kata David. David, apa yang harus kita lakukan? Mason mau tidak mau bertanya. Jangan khawatir, Tuan Stefani tua. Saya punya cara untuk mengurangi dampak komet ini dan membaginya menjadi meteorit kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, yang perlu Anda lakukan adalah mencegah meteorit kecil menghantam bumi. Lagi pula, saya tidak dapat melakukan banyak hal sekaligus, jadi saya membutuhkan semua orang untuk bersama-sama membantu saya, jelas David. Setelah mendengar David mengatakan itu, mata mereka yang hadir berbinar. Selama David bisa memperlambat komet dan membaginya menjadi meteorit kecil yang tak terhitung jumlahnya, maka mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan tugas berikutnya. Betulkah? Tanya Mason. Ya, jawab David serius. Dengan jaminan David, semua orang merasa lega. David dengan tegas memerintahkan semua orang untuk tidak memberitahu orang-orang biasa berita tentang malapetaka yang akan datang. Jika tidak, itu pasti akan menyebabkan kepanikan global. Ketika seluruh dunia berada dalam kekacauan, itu akan merepotkan. Namun, itu tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Beberapa orang yang bekerja di pusat pengamatan satelit mengungkapkan insiden tersebut untuk beberapa alasan dan memposting gambar komet yang diambil oleh satelit di internet. Berita bencana itu menyebar ke seluruh dunia hanya dalam 2 jam dan langsung menyebabkan kegemparan global. Semua orang panik, dan mereka berhenti bekerja. Seluruh dunia pada dasarnya lumpuh. Mereka semua menunggu jawaban dari pemerintah mereka. Mengapa mereka masih bekerja jika malapetaka itu datang dan tidak ada cara untuk menghentikannya? Mereka sekarat, dan mereka harus menikmati saat-saat terakhir mereka. Pada saat ini, David harus angkat bicara untuk menghindari meningkatnya situasi. Dia segera membuat siaran langsung global. Halo semuanya, saya David Liddell, saya yakin semua orang tahu siapa saya. Tujuan dari siaran langsung hari ini adalah untuk memberitahu semua orang bahwa bencana itu nyata, dan juga benar bahwa sebuah komet menabrak bumi. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Seperti kata pepatah, akan ada orang tinggi yang menghentikan langit agar tidak jatuh. Saya telah memanggil semua seniman bela diri yang kuat di seluruh dunia untuk mempersiapkan bencana. Makanya, kamu hanya perlu menunggu dengan tenang di rumah. Percayakan pada kami akan mengurus semuanya. Anda tidak ingin mati, dan saya tidak ingin mati.
Jika saya mengetahui bahwa seseorang telah menyebarkan desas-desus atau telah melakukan sesuatu yang berbahaya bagi masyarakat selama periode ini, maka saya minta maaf, Anda akan didakwa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan Anda akan menerima hukuman yang paling berat. Oke, itu saja dari saya. Jangan takut, matahari akan terbit seperti biasa besok, selamat tinggal. Usai pidatonya, David mematikan siaran langsung. Kata-kata David meyakinkan orang-orang di seluruh dunia untuk sementara waktu. Namun, pada saat yang sama, mereka juga mengajukan permintaan. Mereka ingin para pejabat melakukan siaran satelit langsung ke seluruh dunia. Mereka ingin melihat seperti apa komet itu. Pada saat yang sama, mereka ingin melihat bagaimana David akan memimpin seniman bela diri yang kuat untuk melawan bencana. Jika mereka tidak bisa mematuhi, maka orang biasa akan mati tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Permintaan ini dengan cepat sampai ke telinga David dan yang lainnya. David meminta pendapat semua orang, dan pada akhirnya, semua orang setuju. Tidak lama kemudian, cuplikan dari ratusan satelit dari setiap sudut diunggah ke internet. Semua orang di dunia menatap layar mereka. Karena jaraknya, yang bisa mereka lihat hanyalah titik hitam kecil yang mendekati bumi dengan cepat. Celia dan yang lainnya secara alami tahu bahwa malapetaka akan datang. Kenyataannya, mereka sangat ingin bersama David saat ini, sehingga bahkan jika mereka mati, mereka akan mati bersama. Namun, mereka tahu David memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Karena itu, mereka bahkan tidak berani memanggil David. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Waktu berlalu menit demi menit. Hari lain berlalu dalam sekejap mata. Dalam satu hari, 90% populasi dunia menatap layar tanpa istirahat sejenak. Bagaimanapun, ini tentang hidup dan mati mereka. Bintik hitam kecil itu juga bertambah besar saat semakin dekat. Kemudian, ia mulai mendekati atmosfer bumi. Bab 884. Karena bergerak terlalu cepat, dampaknya akan mengerikan. Bahkan pada jarak seperti itu, bumi memiliki banyak reaksi yang merugikan. Angin mengamuk ribuan kilometer di sekitar Dark Cape, dan gelombang besar yang tingginya lebih dari 10 meter mulai mengalir di laut. David membawa semua seniman bela diri dewa superparsial di bumi dan berdiri bersama di puncak Tanjung Gelap, yang pernah dia hancurkan. Itu di sini, David menggeram. Mereka semua menatap langit. Sebuah komet besar datang dengan kecepatan tinggi. Ayo pergi. Setelah David selesai berbicara, dia bergegas menuju langit dengan ratusan master setengah jalan ke Gatreng dan di atasnya dari seluruh dunia. David masih bersama yang lain pada awalnya, tetapi dia hanya sedikit lebih cepat dari mereka. Ketika mereka berada di ketinggian 1000 meter di atas tanah, David berkata, "Aku akan naik dan menghancurkannya pertama. Kalian harus menyebar dan bersiap untuk menangkap mereka." Setelah itu, David membungkus tubuhnya dengan kekuatan pikirannya dan berakselerasi secara tiba-tiba. Dia kemudian menghilang dari depan semua orang dalam sekejap. Penglihatan mereka kabur, dan David menghilang. Jika dilihat dari kejauhan, orang bisa melihat bola api besar jatuh ke bumi dengan kecepatan tinggi sementara bola api yang lebih kecil meroket keluar dari bumi dan menembak ke arah bola api besar. Kecepatan bola api kecil itu bahkan lebih cepat daripada bola api besar. Semua satelit menangkap pemandangan yang mengejutkan ini. Orang-orang yang menonton siaran langsung hampir menjatuhkan rahang mereka. David sama sekali tidak peduli dengan komet saat ini. Sebaliknya, dia berpikir tentang apa yang mempercepat komet dan mendorong komet menuju bumi. Itu yang paling membuatnya khawatir. Dia masih tidak tahu apa itu. Karena itu, dia baru bisa mengetahuinya setelah dia merawat komet ini. David membungkus dirinya dengan kekuatan pikirannya dan menuju komet dengan kecepatan di bawah cahaya. Setelah beberapa saat, ledakan. Suara memekakkan telinga mengejutkan semua orang. Semua orang melihat apa yang terjadi di layar dan hanya bisa melihat kembang api. Sementara itu, orang-orang yang berada dalam jarak puluhan ribu kilometer di sekitar Dark Cape dapat melihat cahaya terang di langit yang jauh ketika mereka melihat ke atas. Itu masih menyilaukan bahkan di siang hari. Tubuh David langsung menembus komet yang berdiameter 5 km itu. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan getaran dan menghancurkan komet besar, menyebarkannya menjadi bola api kecil yang tak terhitung jumlahnya sebelum membiarkannya jatuh ke bumi. Setelah itu, ratusan dewa superparsial di bawah dengan cepat bubar. Yang kuat bergegas menuju bola api besar, sementara mereka yang lebih lemah akan berurusan dengan bola api yang lebih kecil. Setelah David menghancurkan komet, dia tidak berhenti sama sekali. Dia kembali dengan cepat untuk mulai mengumpulkan berbagai bola api. David menghancurkan komet. Semua orang yang menonton siaran langsung di bumi menyaksikan pemandangan yang mengejutkan di depan mereka, dan mereka tidak dapat kembali sadar bahkan setelah waktu yang lama. Segera setelah itu, sorakan keras bergema dari setiap sudut dunia. Komet itu hilang, yang berarti mereka selamat dari bencana. Kegembiraan karena selamat dari bencana memenuhi hati semua orang. Pada saat ini, David adalah dewa di hati mereka. Namun, apakah bencana itu begitu sederhana? Hanya David yang tahu bahwa itu tidak benar. Bab 885.
Setelah memasuki atmosfer dengan kecepatan hampir di bawah cahaya, komet dengan diameter 5 km dihentikan oleh tubuh David dan dihancurkan. Itu dihancurkan menjadi meteorit kecil yang tak terhitung jumlahnya, lalu dihancurkan lagi oleh Mason dan yang lainnya menunggu di bawah. Meskipun beberapa puing jatuh ke bumi, kerusakan yang ditimbulkannya sangat rendah. Seolah-olah ledakan nuklir direduksi menjadi kembang api. Selanjutnya, pesta visual ini ditampilkan kepada semua orang di bumi melalui siaran langsung satelit. Kekuatan seniman bela diri sekali lagi menyentuh semua orang. Bukan hanya orang biasa, bahkan Mason dan Master lainnya yang menjadi sebagian super, dewa terkejut melampaui kata-kata. Kekuatan David terlalu jauh di depan mereka. Tanpa David, mereka akan seperti telur yang menabrak batu bahkan jika mereka secara kolektif menyerang komet berskala kecil yang begitu besar dan cepat tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mereka tidak akan merusak komet sama sekali. Pada saat yang sama, mereka juga menebak negara bagian apa. David telah mencapai. David memecahkan malapetaka yang ditakuti orang dahulu dengan begitu mudah. Ini sama sekali tidak terlihat seperti bencana, itu lebih seperti bermain rumah-rumahan. Sementara dunia tenggelam dalam lautan sorakan, David tidak bahagia. Sebaliknya, dia melayang di udara dengan ekspresi serius dan melihat ke arah datangnya komet itu. Setelah orang lain berurusan dengan puing-puing komet, mereka melihat David berdiri di udara, memandang ke kejauhan. Mereka bingung. Ancaman komet telah disingkirkan, dan mereka selamat dari malapetaka. Dunia juga sedang merayakannya sekarang, jadi mengapa David berdiri di sana dengan hampa? Mason adalah orang pertama yang terbang ke arahnya. Kemudian, sisanya juga terbang ke arah David. David, apa yang terjadi? Apakah ada yang salah? Mason bertanya. Semua orang memandang David dan menunggu jawabannya. Namun, David tidak mengatakan apa-apa. Dia menyembunyikan gelombang besar ketidakpastian di hatinya di bawah wajahnya yang tenang dan serius. Baru saja, sebuah notifikasi muncul di sistemnya, menampilkan pernyataan yang sangat mengejutkan David. Sistem baru saja mendeteksi galaksi peradaban Stella. Mencoba untuk terhubung. Hanya 10 detik kemudian. Berhasil terhubung. Sistem sedang berasimilasi dan ditingkatkan. Harap tunggu. Selama ini, sistem telah berasimilasi dan meningkatkan galaksi peradaban Stella. Apa itu? Bumi termasuk tata surya, dan tata surya termasuk galaksi Bima Sakti. David tahu semua itu, tapi David belum pernah mendengar tentang galaksi peradaban Stella. Apakah itu planet yang memiliki kehidupan seperti bumi? Apakah galaksi peradaban Stella di belakang komet petir menabrak bumi? Mengapa mereka melakukan itu? Apakah galaksi peradaban Stella teman atau musuh? David memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya. Dia ingin memecahkan pertanyaan di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, kekuatan pikirannya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Keluar. Karena kamu di sini, mengapa kamu bersembunyi? Beritahu kami alasan Anda berada di sini. David berteriak dengan wajah gelap. Bab 886. Suara David bergema di udara, dan matanya terpaku pada langit yang jauh. Mason dan yang lainnya semua menoleh ke mata David saat mendengar itu. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Saat mereka ragu, ruang angkasa bergeser jauh di udara. Setelah itu, benda berbentuk aneh perlahan muncul di depan semua orang. Benda ini sangat besar, dan berbentuk segi 8. Itu diam-diam melayang di udara, dan segera setelah itu, 8 sudut dibuka secara terpisah. Ratusan mesia humanoid setinggi hampir 5 meter terbang keluar. Mereka mengatur diri mereka dengan rapi dalam 2 baris di depan benda segi 8 besar itu. Mereka menekuk satu lutut dan berlutut di udara. Setelah itu, objek segi 8 besar terbuka di tengah, dan 9 unicorn putih dengan sayap di punggungnya melangkah keluar berdampingan. Mereka berjalan di udara seolah-olah mereka berjalan di tanah. Di belakang mereka ada kereta yang sangat mewah dengan segala jenis binatang yang hidup dan eksotis terukir di atasnya. Sepintas, orang tidak bisa tidak merasa kagum. Sebuah tim yang terdiri dari puluhan orang mengikuti di belakang gerbong. Kecuali 4 pria tua, sisanya adalah wanita muda. Jika seseorang memandang mereka dengan mata manusia, mereka akan merasa bahwa semua wanita itu setidaknya berusia 9 tahun. Yang paling penting adalah temperamen mereka yang luar biasa halus. Mereka seperti peri yang dijelaskan dalam legenda. Adegan ini mengejutkan David. Master lainnya dari bumi di sekitarnya semuanya tercengang karena orang-orang dan binatang buas yang muncul entah dari mana berjalan di udara seolah-olah mereka berjalan di tanah. Bahkan puluhan wanita muda pun seperti ini. Jadi, bagaimana mereka tidak terkejut? Wanita-wanita yang terlihat seperti berusia 20-an ini sebenarnya adalah master setengah jalan menuju God Rank. Orang-orang di seluruh dunia yang bersorak juga memperhatikan pemandangan ini. Namun, karena satelit terlalu jauh, mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas dan hanya dapat melihat garis luarnya saja. Sekelompok orang dan binatang tiba-tiba muncul, dan mereka berhenti di langit tidak jauh dari David, menjulang tinggi di atas David dan yang lainnya. Pada saat ini, suara seorang pemuda tiba-tiba terdengar dari kereta. Tetua ke-13, bagaimana?
Orang tua yang paling dekat dengan gerbong itu menjawab dengan hormat, Tuan Pavan, informasi penting telah diambil. Mari kita dengarkan, pemuda di gerbong itu terus bertanya. Menurut informasi yang diambil dari jaringan intrusi, ini adalah planet hidup yang disebut Bumi. Tingkat teknologinya sekitar 0,7. Bahkan sumber daya di dalam planet ini tidak dapat sepenuhnya dieksploitasi dan digunakan, apalagi dikembangkan di luar planet ini, jawab lelaki tua itu. Jadi, apakah Anda yakin ini adalah planet kehidupan asli yang belum ditemukan orang lain? Pemuda itu bertanya. Suaranya telah berubah. Dia tidak terdengar setenang sebelumnya. Sebaliknya, dia terdengar bersemangat. Sangat pasti bahwa ini adalah planet kehidupan asli yang belum ditemukan. Lebih penting lagi, bakat orang-orang di planet ini sangat tinggi. Itu. Penduduk bumi yang baru saja menghancurkan komet bernama David Liddell, dan dia seharusnya mendekati peringkat satelit. Dia belum distimulasi, dan jika ya, dia akan memiliki potensi yang tidak terbatas dan pasti memberi Anda manfaat besar. Haha, ini bagus. Bahkan Tuhan membantuku. Saya tidak mengira akan menemukan planet kehidupan asli yang begitu penting pada saat yang genting ini. Saya pikir saya, Pavan Tufin, ditakdirkan untuk menjadi orang terpilih yang diberkati. Dari gerbong terdengar tawa ceria pemuda itu. Selamat kepada Guru Pavan karena banjir keberuntungan memenuhi langit. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi mulia dan menghancurkan dunia. Kemudian, Anda akan menjadi lelaki takdir dan nama Anda dikenal sepanjang zaman. Pria tua itu berlutut di udara dengan satu lutut sebelum berteriak dengan kedua tangan. Selamat kepada Guru Pavan karena banjir keberuntungan memenuhi langit. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi mulia dan menghancurkan dunia. Kemudian, Anda akan menjadi lelaki takdir dan nama Anda dikenal sepanjang zaman. 3 pria tua lainnya dan puluhan wanita muda juga berlutut di udara dengan satu lutut. Mereka juga menggenggam tangan mereka saat mereka berteriak. Segera setelah itu, ratusan mesia humanoid dengan ketinggian hampir 5 meter juga meraung pada saat yang sama, selamat kepada Master Pavan karena banjir. Nasib baik memenuhi langit. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi mulia dan menghancurkan dunia. Kemudian, Anda akan menjadi lelaki takdir dan nama Anda dikenal sepanjang zaman. Suara memekakkan telinga bergema di langit dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Bab 887. Penatua ke-13, sambungkan ke internet di planet ini. Saya ingin mengatakan sesuatu kepada penghuninya, kata Pavan. Suaranya kembali tenang. Namun, wajahnya memerah karena kegembiraan. Planet pribumi yang belum ditemukan telah mengembangkan teknologinya ke level 0,7. Yang terpenting, seseorang telah mencapai peringkat satelit sebelum potensi mereka terstimulasi. Nilai yang sangat besar ini tidak terbayangkan bahkan dengan statusnya saat ini. Begitu mereka berhasil menanam tanda budak di planet ini, itu akan sangat membantu. Dia pasti akan meroket karena ini. Ya, Tuan Pavan, pria tua itu berdiri dan menjawab. Kemudian, dia melemparkan beberapa barang dari tangannya. Mereka tersebar dan melayang di udara. Kemudian, sinyal ditransmisikan secara langsung dan terhubung ke internet di bumi, mengirimkan rekamannya ke semua perangkat yang terhubung ke internet di planet ini. Selama orang itu online, mereka akan menerima video dari ini, apapun yang mereka lakukan. Tentu saja, saat ini sebagian besar orang di bumi sedang menonton siaran langsung dari satelit, maka siaran langsung dari satelit juga dialihkan ke ini. Segera, semua orang tertarik dengan pemandangan yang mereka lihat. Ada pesawat luar angkasa alien segi 8 besar dan ratusan monster mesia humanoid setinggi 5 meter. Selain itu, ada begitu banyak wanita muda yang cantik. Apakah mereka alien? Alien ini terlihat tidak berbeda dari manusia di bumi. Namun, apa mesia humanoid setinggi 1 meter itu? Sementara semua orang menonton dengan semangat tinggi, keempat wanita cantik itu maju dan memasuki kereta. Segera, mereka membawa singgasana mewah dari sana. Sementara itu, seorang pemuda sedang duduk di singgasana. Dia memiliki mahkota emas di kepalanya dan memancarkan cahaya menyilaukan dari seluruh tubuhnya. Pria itu bisa memikat tua dan muda dengan penampilannya, dan dia bisa memenangkan hati jutaan wanita muda. Para wanita yang menonton siaran di bumi, dari remaja hingga parubaya, semuanya jungkir balik padanya. David sedikit iri dengan penampilannya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mendapatkan satu untuk dirinya sendiri ketika dia memiliki kesempatan. 4 wanita membawa Pavan keluar dari gerbong. Setelah mereka berhenti, dia berkata, penghuni bumi, halo. Saya dari Galaksi Peradaban Stella, dan nama saya Pavan Tufin. Senang berkenalan dengan Anda. Alasan aku datang ke sini adalah untuk membawamu keluar. Ini sudah menjadi area paling terpencil di galaksi Bima Sakti. Anda memiliki sumber daya yang tidak mencukupi dan tingkat teknologi yang rendah. Anda harus pergi ke pusat Bima Sakti untuk melihat apa itu kemakmuran sejati. Ada semua yang dapat Anda bayangkan di sana, dan bahkan yang tak terbayangkan. Dan jika Anda ingin pergi ke pusat paling makmur di Bima Sakti, Anda tidak bisa pergi sesuka Anda. Kalau mau ke sana, butuh identitas, mirip KTP di bumi. Dan aku, Pavan, bisa memberimu identitas ini. Selama Anda memiliki identitas ini, Anda dapat pergi kemana saja, dan tidak ada yang dapat menghentikan Anda. Selanjutnya, tolong terima juga hadiahku.
Tetua, tolong sempurnakan segelnya. Setelah berbicara, Pavan mengeluarkan belati dan mengiris telapak tangannya. Segera, darah emas pucat mengalir keluar dari lukanya. Segera, sejumlah besar darah emas pucat berkumpul di dada Pavan, berjumlah setidaknya 1000 ml. Kemudian, dia mendorong darah ke depan, dan keempat tetua itu segera bertindak. Mereka langsung muncul di 4 arah darah. Setelah itu, keempatnya mengulurkan tangan kanan secara bersamaan. Aliran energi tak terlihat berkumpul di sekitar darah sampai darah mulai berjatuhan dengan cepat dan volumenya perlahan berkurang. Selama ini, kelompok dari Stellar Civilization Galaksi ini tidak pernah sekalipun memperhatikan David dan kawan-kawan. Bab 888. Bagi orang-orang ini, David dan kelompoknya yang terdiri dari orang-orang terkuat di bumi mungkin tampak seperti semut. Semua orang hanya menonton diam-diam, dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Pavan menatap darah yang dimurnikan oleh keempat tetua. Ekspresi terkejut muncul di matanya. Segera. Begitu mereka menanam tanda budak di bumi, planet itu akan menjadi milik Pavan. Upaya semua orang di bumi kemudian akan menjadi miliknya. Selanjutnya, Pavan akan memiliki nilai yang meroket, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ada sangat sedikit orang yang memiliki planet budak bahkan di seluruh Bima Sakti. Manakah dari mereka yang bukan eksistensi setingkat monster? Siapa di antara mereka yang bukan penantang kuat untuk gelar Master of the Milky Way? Pavan tidak menyangka hari ini akan datang untuknya. Dia benar-benar diberkati oleh Tuhan. Sepertinya dia benar-benar yang terpilih. Pada saat ini, Pavan merasa jantungnya akan melompat keluar. Dia tidak pernah begitu bersemangat. Segera, dia akan dapat berdiri bahu-membahu dengan monster-monster itu dan bersaing dengan mereka untuk gelar Master of the Milky Way. Meskipun akan menghabiskan banyak biaya untuk menyempurnakan tanda budak, selama itu berhasil, semuanya sepadan. David mengerutkan kening saat melihat ekspresi terkejut Pavan. Dia secara naluriah merasa bahwa pemberian identitas ini mungkin bukan hal yang baik. Tepat ketika dia hendak bertanya dengan keras, ada perubahan di tempat kejadian. Pada saat ini, hanya 1/10 dari 1000 ml darah yang tersisa, dan cahaya keemasan yang dipancarkan semakin terang dan terang. Keempat tetua berhenti pada saat bersamaan. Salah satu tetua langsung muncul di depan 1/10 darah emas yang tersisa. Setelah dia mengulurkan tangan untuk meraihnya, dia berteleportasi di atas pesawat luar angkasa segi 8 raksasa dalam sekejap mata. 8 sudut pesawat ruang angkasa memancarkan cahaya seperti kilat pada saat bersamaan. Setelah jatuh pada darah emas, itu terus disempurnakan. Penatua telah kembali ke posisi semula. Keempat tetua berkeringat deras dari dahi mereka dan juga menjadi lemah. Jelas, mereka menghabiskan banyak energi hanya dengan memurnikan darah. Darah perlahan memudar di bawah pemurnian pesawat ruang angkasa segi 8. Kemudian, sebuah kata emas besar mulai muncul perlahan di langit. Sekarang, Pavan terlihat lebih bersemangat, dan itu membuat tubuhnya sedikit gemetar. Dia akan segera berhasil. David melihat kata yang secara bertahap terbentuk di langit. Apakah itu mengatakan budak? Tiba-tiba, pemberitahuan muncul di sistem David secara otomatis. Ada 3 kata merah besar di atasnya. Peringatan, peringatan, peringatan. Kemudian, serangkaian kata lain muncul. Tanda budak terdeteksi. Tuan rumah, tolong hentikan. Tanda budak terdeteksi. Tuan rumah, tolong hentikan. Tanda budak terdeteksi. Tuan rumah, tolong hentikan. Bab 889. Tanda budak. Apa itu? Bagaimana saya bisa menghentikannya? Daud bingung. Dia memiliki banyak pertanyaan di hatinya, tetapi sistem tidak berencana untuk menjelaskan apapun kepadanya. Sebaliknya, itu hanya memperingatkannya untuk menghentikan tanda budak. Namun, David memikirkannya, dan menilai dari kepribadian sistem, itu tidak akan membahayakannya. Selanjutnya, dia juga merasa bahwa Pavan bukanlah orang yang baik. Dia datang dari pusat Bima Sakti, melintasi jarak ratusan juta mil untuk datang ke daerah pinggiran ini, hanya untuk mengirimkan kehangatan kepada manusia di bumi. Hanya orang bodoh yang akan percaya. Orang-orang ini tidak akan melakukan apapun jika itu tidak menguntungkan mereka. Mereka tidak akan termotivasi kecuali ada keuntungan. Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa datang ke bumi? Pada saat ini, David melangkah maju. Dia bergerak tepat di seberang Pavan. Mason dan master lain dari bumi juga mengikuti di belakang David. David sekarang adalah orang terkuat di bumi, jadi orang-orang ini secara alami menghormati David. Pavan, Kan, tolong hentikan apa yang disebut hadiah ini dan pergi. Kami penduduk bumi tidak membutuhkan ini dan tidak ingin pergi. Kami hanya ingin tinggal di sini dan menjalani hidup kami sendiri, kata David. Kamu keparat. Bagaimana Anda bisa mengucapkan nama Tuan Pavan dengan begitu santai? Berlututlah dan minta maaf sekarang juga, atau aku akan mematahkan kakimu. Seorang penatua berdiri dan menunjuk ke arah David, mengutuk dengan marah. Pavan melambaikan tangannya sedikit. Penatua membungkuk hormat setelah melihatnya. Kemudian, Pavan bertanya, kamu seharusnya menjadi David Liddell, manusia terkuat di bumi, kan?
Itu aku. Apakah kamu baru saja memecahkan komet? Ya. Spektakuler. Anda menakjubkan. Anda mencapai tingkat ini sebelum merangsang potensi di dalam diri Anda. Setelah dirangsang, Anda akan memiliki masa depan yang tak terbatas. Saya memiliki harapan yang tinggi untuk Anda, jadi Anda harus mengikuti saya sekarang. Jadilah penjaga saya. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, kata Pavan dengan hambar. Oke, tapi aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Selama Anda menjawab saya dengan jujur, saya akan mengikuti Anda, David berpikir sejenak dan berkata. Oh, minta pergi, kata Pavan dengan penuh minat. Apakah Anda berada di belakang komet itu? Pertanyaan pertama David sedikit mengejutkan Pavan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di bumi dan pasti telah menemukan sesuatu. Namun, Pavan tidak peduli lagi. Mereka hampir selesai memperbaiki tanda budak. Tidak ada yang bisa menghentikannya dari penanaman tanda budak di bumi. Ya, tetapi kami tidak tahu bahwa bumi adalah planet yang hidup pada saat itu. Anda harus tahu bahwa ada miliaran planet dengan berbagai ukuran di seluruh Bima Sakti. Namun, ada sangat sedikit planet yang bisa disebut planet hidup. Anda tidak perlu khawatir, bahkan jika Anda tidak dapat menghentikannya, kami akan menghentikannya sendiri untuk memastikan keselamatan penduduk bumi begitu kami menemukan bahwa ini adalah planet yang hidup. Pavan menjelaskan. Dia sangat menyayangi David. Plus, setelah tanda budak ditanam, kontribusi masa depan David kepadanya akan berada di luar imajinasi. Pavan juga takut bahwa setelah David mengetahui kebenaran, dia lebih baik mati daripada menyerah. Akan sangat merepotkan jika itu terjadi. Oke, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Itu mengatakan, budak kan? David menunjuk kata emas yang secara bertahap terbentuk di atas kepalanya, dan terus bertanya. Ya, jawab Pavan singkat. Bab 890. Budak, seperti namanya, berarti perbudakan. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan, tujuan Anda seharusnya memperbudak kita manusia di bumi, kan? Petik 2. David, kamu brilian, tetapi kenyataannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Saya hanya ingin memberi Anda semua identitas sehingga Anda dapat meninggalkan bumi. Tempat ini terlalu miskin, dan dengan bakatmu, kamu harus keluar dan melihatnya. Pusat galaksi adalah panggung Anda, di mana Anda dapat menampilkan bakat Anda secara ekstrim dan bersaing dengan bakat lain, bujuk Pavan dengan sungguh-sungguh. Beri kami identitas untuk meninggalkan bumi. Apakah darah Anda diperlukan untuk itu? Apakah pemurnian yang membosankan seperti itu diperlukan? Pavan, aku tidak percaya padamu, jadi tolong berhenti, kata David dengan tenang. David, kamu harus tahu bahwa bumi masih merupakan planet hidup yang belum ditemukan, yang berarti kamu penduduk bumi adalah penduduk yang tidak terdaftar yang tidak dikenali. Karena itu, Anda membutuhkan tanda saya sebelum Anda bisa keluar dengan berani. Jangan khawatir, saya tidak punya niat buruk. Saya hanya akan meminta imbalan, yang tidak signifikan dibandingkan dengan apa yang akan Anda dapatkan. Petik 2. Maaf, kami tidak membutuhkan itu, dan kami tidak ingin keluar. Kami hanya ingin tinggal di bumi dan menjalani kehidupan yang kami inginkan, David menolak. Aku sudah mengatakan ini, jadi apakah kamu benar-benar tidak akan memberiku wajah sama sekali? Pavan bertanya dengan mata menyipit. Ini bukan masalah wajah, itu karena aku tidak mempercayaimu sama sekali, kata David, tidak tergerak. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan saat itu. Tanda budak akan segera selesai, dan tidak mungkin untuk menghentikannya sekarang. Kamu harus menerimanya apapun yang terjadi, Pavan melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Ketika Mason dan yang lainnya mendengar ini, mereka mengerti. Orang-orang dari Stella Civilization Galaksi ini memiliki motif tersembunyi. Adapun apa ini, mereka belum tahu persis. Tidak hanya mereka, tetapi orang-orang yang menonton siaran langsung juga mendapat petunjuk apa yang sedang terjadi. Namun, mereka hanya bisa menonton dan tidak mengungkapkan pendapat apapun. Jangan salahkan kami penduduk bumi karena tidak berbelas kasih, kata David dengan wajah muram. Apa yang akan kamu lakukan? Beri aku semua yang kamu punya. Saya bisa mengambil apa saja, kata Pavan dengan ekspresi jijik. Ini hanyalah sebuah planet hidup dengan hanya tingkat teknologi 0,7. Pavan benar-benar tidak terganggu, karena kesenjangan setelah setiap tingkat peradaban meningkat akan menjadi dunia yang terpisah. Tidak ada yang perlu ditakuti tentang bumi, sebuah peradaban yang bahkan belum mencapai level 1. Seseorang akan menempatkan nilai yang sangat tinggi di bumi jika mereka mengatakan bahwa itu bermil-mil terpisah dari Stella Civilization Galaxy, sebuah peradaban level 3. David menoleh untuk melihat para master dari bumi di belakangnya dan sedikit mengangguk. Mason dan yang lainnya mengerti apa yang dia katakan dan diam-diam menyampaikan pesan itu kembali. Summerland dan Falconia menerima berita itu dengan cepat. Tak lama kemudian, mereka langsung menembakkan misil yang tadinya bermarkas di Dark Cape Peak di Dark Peak. Dalam sekejap, ribuan rudal terbang dengan padat. David menyebarkan kekuatan pikirannya, mencakup semua orang di Summerland. Dia ingin melihat bagaimana orang-orang dari Stella Civilization Galaxy ini akan menghadapi cakupan daya tembak yang begitu kuat dan metode apa yang akan mereka gunakan untuk menghadapinya. Mengenal diri sendiri dan mengetahui musuh Anda bisa memenangkan Anda 100 pertempuran. David juga ingin tahu gaya bertarung orang luar ini.
Pavan dan yang lainnya sangat kuat, jadi tentu saja, mereka telah lama menemukan trik kecil David. Namun, mereka tidak menghentikannya. Dari sudut pandang mereka, bumi hanyalah sebuah peradaban yang bahkan tidak berada di level 1, jadi seberapa kuat serangan mereka. Mereka berasal dari keluarga Tufin dari galaksi peradaban Stella. Jika mereka mau, akan sangat mudah bagi mereka untuk menghancurkan bumi. Karena bumi telah mengambil tindakan, mereka akan mengintimidasi penduduk bumi dalam satu gerakan. Mereka akan membuat penduduk bumi menerima tanda budak mereka dengan patuh. Setelah ini, penduduk bumi akan mengolah dan melayani mereka sejak saat itu. Bab 891. Pangkalan rudal di Summerland dan Falconia sangat dekat dengan Dark Point. Karena kedua negara selalu saling mengawasi, rudal segera tiba di Dark Cape Peak. Pavan tersenyum menghina sambil melihat rudal padat. Mereka memang pribumi. Apakah mereka pikir cara tingkat rendah semacam ini dapat mengancam kita? Betapa anehnya. Pavan melambaikan tangannya dengan ringan. Ratusan raksasa Mesya yang berlutut dengan satu lutut di udara segera dibagi menjadi dua tim yang terdiri dari puluhan orang. Setiap tim bertanggung jawab untuk satu arah, dan mereka bergegas menuju rudal yang padat. David dan yang lainnya menatap monster Mesya tinggi ini dengan hati-hati. Mereka melihat bahwa meskipun mekanismenya sangat besar, mereka sangat cepat. Salah satu Mesya segera bergegas di depan kawanan dan meninju rudal tepat di depannya. Ledakan. Sebuah ledakan besar bisa terdengar. Namun, Mesya itu tidak rusak sama sekali. Kemudian, ia bergegas ke rudal berikutnya dan menendangnya. Ledakan. Rudal lain hancur. Mesya ini seperti monster yang tidak bisa dilukai. Mereka bisa menghancurkan rudal dengan setiap pukulan dan tendangan, tetapi ledakan rudal tidak menyebabkan kerusakan pada mereka, bahkan tidak satu goresan pun. Bum 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 bum. Ledakan rudal yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar. Hanya beberapa menit kemudian, massa rudal yang padat dibersihkan. Hanya asap mesiu yang memenuhi langit. David dan yang lainnya tidak menanggapi karena mereka sudah siap secara mental. Mereka tahu rudal biasa ini tidak akan mengancam orang-orang ini dari Stella Civilization Galaxy. Namun, mereka sedikit khawatir karena mekanisme humanoid ini sangat kuat. Tidak hanya mereka tinggi, tetapi mereka juga cepat. Yang paling penting adalah pertahanan mereka luar biasa. Sebaliknya, penduduk bumi yang menonton siaran langsung benar-benar terpana. Alien ini sangat kuat. Ada begitu banyak rudal, tetapi mereka berhasil menyingkirkannya tanpa cedera. Namun, itu belum berakhir. Setelah asap menghilang, beberapa bom nuklir yang puluhan kali lebih besar dari rudal sebelumnya terbang dari Summerland dan Falconia. Ini adalah kekuatan tempur pamungkas saat ini di bumi. Kekuatannya begitu besar sehingga hanya satu dari mereka yang bisa menghancurkan seluruh Dark Cape. Pavan menyaksikan beberapa bom nuklir besar mendekat dengan cepat. Dia tersenyum dan berkata, ini sedikit lebih menarik daripada yang barusan, tapi hanya itu. Sejujurnya, saya cukup kecewa. Apakah hanya ini yang dimiliki peradaban level 0,7? Ketika bom nuklir semakin dekat, pesawat ruang angkasa alien segi 8, yang memurnikan darah, mematahkan sudut dan menembakkan beberapa sinar cahaya, masing-masing mengenai beberapa bom nuklir besar. Setelah bom nuklir terkena, mereka mulai membusuk perlahan. Akhirnya, mereka menjadi abu dan menghilang di udara. Apa? David dan yang lainnya semua terkejut. Bom nuklir besar hancur begitu saja. Ini adalah teknologi senjata paling kuat yang bisa kita buat saat ini di bumi, tapi itu dihancurkan tanpa suara. Astaga! Pesawat ruang angkasa segi 8 kemudian memancarkan sinar cahaya dan menembaknya ke kejauhan. Setelah beberapa saat, ledakan. Sebuah pulau besar ratusan kilometer jauhnya dari Dark Cape langsung hancur. Bab 892. Dampaknya menimbulkan gelombang setinggi ratusan meter yang menyebar kemana-mana. Ombak akan segera menghantam Dark Cape. Pada saat ini, Pavan memutuskan untuk berhenti berakting. Karena Earthlings telah mengambil tindakan, tampaknya mustahil untuk memilih solusi damai sekarang. Karena itu, dia harus menekan penduduk bumi dengan paksa. Pavan juga tidak takut David tidak patuh. Setelah tanda budak ditanam, dia akan mengendalikan nasib semua manusia di bumi. David memiliki begitu banyak teman dan keluarga di bumi. Jadi, pada saat itu, dia harus mematuhi apapun yang terjadi. Pavan berdiri, dan tubuhnya perlahan bangkit. Dia mengenakan mahkota emas, dan seluruh tubuhnya juga memancarkan cahaya keemasan pucat. Dia tampak seperti seorang kaisar kuno, dan setiap orang yang melihatnya pasti ingin menyerah dan menyembah dia. Kecuali David tentunya. Di alam manakah Daud sekarang? Hanya dia sendiri yang tahu. Tubuh Pavan naik puluhan meter dan berhenti. Aku, Pavan Tufin dari keluarga Tufin, kepala ke-9 dari lembaga pertempuran Bima Sakti di galaksi peradaban Stella, menjadikanmu dan penduduk bumi lainnya sebagai budakku selamanya. Sesepuh, tanam tanda budak. Petik 2. Pavan terdengar seperti dia adalah Tuhan saat suaranya mencapai telinga semua orang. Terserah Anda, Tuan Pavan, kata keempat tetua dengan hormat.
Pada saat yang sama, mereka langsung muncul di sekitar kata budak besar di langit. Pada saat ini, kata budak emas hampir selesai. Jika seseorang memperbesar 10.000 kali untuk melihatnya, orang akan melihat bahwa kata ini terdiri dari kata-kata budak padat dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya ada 100 miliar dari mereka. Kata-kata Pavan menyinggung semua penduduk bumi. Ternyata banyak yang mengira alien ini ramah, tapi ternyata mereka persis seperti yang dikatakan David. Mereka ingin memperbudak setiap manusia di bumi. Banyak orang mulai meneriaki Pavan. Mason dan yang lainnya tidak tahan lagi. Meskipun mereka tidak tahu apa itu tanda budak, mereka tahu bahwa itu jelas bukan hal yang baik. Mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan Pavan menyelesaikan apa yang dia coba lakukan. Mereka melirik David dan menemukan bahwa David tidak melakukan apa-apa saat mereka berpikir untuk menghentikannya terlepas dari kehidupan mereka sendiri. Mereka mendengar tawa Pavan. Hahaha, terimalah hadiahku, penduduk bumi. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk memiliki saya, Pavan Tufin, menanamkan tanda budak pada Anda. Ini karena saya ditakdirkan untuk menjadi penguasa Bima Sakti, dan di masa depan, Anda akan merasa bangga dengan apa yang telah Anda terima hari ini. Tanda budak selesai. David berbicara tiba-tiba ketika keempat tetua akan mulai menanam tanda budak. Pavan, karena kamu belum menyakiti siapapun di bumi, aku akan berpura-pura tidak ada yang terjadi jika kamu pergi dengan orang-orangmu sekarang. Ketika Pavan mendengar suara David, dia tertegun sejenak. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha. David, kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda pikir Anda adalah master dari Bima Sakti? Untuk informasi Anda, tanda budak sudah selesai. Tidak ada yang bisa menghentikan saya hari ini. Apakah Anda tahu berapa lama saya telah menunggu hari ini? Ketika saya menemukan Anda, nasib Anda sudah ditentukan sebelumnya. Anda tidak punya pilihan selain membiarkan saya menanam tanda budak saya pada Anda dan melayani saya selama beberapa generasi. Sesepuh, lakukanlah. Tanam tanda budak sekarang. Sebuah kotak muncul di masing-masing tangan keempat tetua. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak bisa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Bukan hanya mereka, kecuali David dan penduduk bumi, semua orang dari Stella Civilization Galaxy tidak bisa bergerak, termasuk 9 unicorn bersayap. David memancarkan kekuatan pikirannya tepat setelah Pavan selesai berbicara dan langsung menyelimuti seluruh ruang untuk membatasi tubuh semua musuh. Sekarang, kekuatan pikirannya berkali-kali lebih kuat daripada 3 tahun lalu. Bersambung.